ya kan? Hangat-hangat bisa dicabut dan sangat enteng. Nah, kita lihat bersih. Oke, warnanya bagus. Baik, pada hari ini saya akan memperlihatkan proses cetak pakai Helios DTG yang bisa proses DTG dan DTF. Oke, jadi ini mesinnya belum nyala. Pertama kita akan nyalakan mesinnya dulu. Untuk pertama kita nyalakan penggerak bawahnya dulu. Switchnya ada di belakang. Nah, tray akan mundur masuk. Oke, sambil saya pandu di kameranya. Jadi sambil saya jalan, oke, tray sudah di depan, kita nyalakan printernya. Nah, ini tutup casingnya mau dibuka juga boleh supaya kelihatan. Oke, nah printer sudah nyala. Sekarang kita akan buka kuncian selang pembuangan dan tabung infus. Jadi kadang bisa aja tabung infus terkunci di bawah seperti begini. Kalau garisnya ada bawah berarti terkunci, harus kita putar ke atas. Nah setelah itu untuk selang pembuangan, kadang kalau kita udah selesai produksi pas sore kita ada teteskan cleaner ke capping. Nah jadi kuncian selang pembuangannya harus dibuka, jangan lupa. Terus biasanya atasnya masih agak kejepit seperti begini, kita tekan-tekan, nah supaya tidak lengket, tidak terjepit lagi. Oke, sekarang kita akan kocok tabung infus dan sedot damper tinta putih supaya aliran tinta putihnya lebih lancar dan pekat. Kita kocok tabung infusnya dulu. Nah, dikocok itu juga bisa, dibolak-balik sebentar juga bisa. Oke, setelah itu kita sedot damper tinta putihnya. Kita pakai obeng minus. Nah, kita di belakang damper ada klipnya. Nah, gitu kita tekan terus angkat dampernya. Oke, kita lihat ada klipnya di situ. Ya. Oke, nah setelah itu kita sedot pakai suntikan kerucut, tancapkan. Oke, suntikan kerucutnya yang ujungnya agak dipendekin dikit, tancapkan, miring sedikit, sedot. Oke, kita sedot satu suntikan penuh supaya tintanya yang masuk yang sudah terkocok rata. Oke, damper bisa dipasang kembali. Nah, tinta yang disedot kita bisa kembalikan ke dalam tabung infusnya. Oke, tutup kembali. Oke. Nah, yang sudah disedot kita oke. Kita bisa pasang kembali. Ya, satu lagi. Tancapkan, miring dikit baru sedot. Kalau tegak lurus nggak bisa kesedot, harus agak miring suntikannya. Oke. Kita kembalikan ke tabung infus. Jadi proses ini tidak membuang tinta putih karena kita kembalikan ke tabung infus. Ini supaya sirkulasi lancar aja. Oke, pasang kembali. Baik, sekarang kita kalau selangnya ada yang keangkat, kita rapikan selangnya. Oke, udah rapi. Sekarang kita akan kasih perintah head cleaning.
Oke, sekarang kita udah buka di folder yang ada software resetternya. Nah, kita jalankan software resetternya. Terus klik select. Nah, kita harus pilih port USB-nya. Oke, pilih L1800. Particular adjustment mode. Head cleaning. Nah, biasa kalau yang pertama kali baru mulai kita pilih yang strong supaya lancar. Oke, setelah itu kita klik cleaning. Nah, kita kembali ke printer. Printer akan mulai proses head cleaning. Kita bisa lihat. Pas lagi proses head cleaning, tinta akan kesedot ke selang pembuangan. Oke, kita sambil nunggu proses head cleaning sekitar 3 menitan. Habis itu kita tes nozzle check. Oke, udah selesai. Jadi kalau di software resetter ini ada petunjuknya kalau udah selesai. Nah, sekarang kita akan tes nozzle check. Jadi untuk tes nozzle check kita bisa pakai plastik sampul begini. Tinggal taruh di atas tray-nya. Sebenarnya sih langsung di atas tray juga bisa. Cuma supaya tray nggak kotor, kita pakai plastik sampul. Oke, silakan. Nah, untuk nozzle check juga bisa di software resetter ya. Nah, ini kita udah klik nozzle check. Nah, kita bisa lihat hasil nozzle checknya. Nah, ini untuk tinta putihnya, kelihatan kalau di background hitam. Oke, sekarang kita mau lihat tinta warnanya. Nah, kita bisa taruh di atas kertas putih supaya kelihatan yang warna. Oke, yellow bagus, black bagus, magenta bagus, cyan bagus. Oke, kalau hasil nozzle check sudah bagus seperti begini, kita udah bisa mulai cetak. Baik, jadi keunggulan Helios DTG ini adalah tray-nya sangat gampang untuk diganti-ganti. Jadi kalau mau cetak DTF, kalau tray-nya masih yang satu, udah pasin untuk cetak kaos. Nah, ada yang bisa taruh kaos, baru taruh pet film di atasnya. Cuma kadang agak resiko karena kurang rata. Nah, kita juga bisa pakai tray satu lagi yang kita semprot dengan lem meja atau spray mount. Nah, sekarang kita akan ganti tray-nya pakai tray yang disemprot spray mount. Oke, silakan dibuka. Tray tambahannya opsional, bisa dipesan di admin. Jadi cukup buka 4 baut aja. Nah, tinggal dicabut. Oke, kita akan pasang satu tray yang kita semprot spray mount. Oke, sekarang kita akan semprot spray mount. Ini saya pakai 3M Scotch spray mount. Bisa beli di online store juga ada. Nah, kita semprot ke tray-nya tipis-tipis saja supaya agak lengket tray-nya. Oke. Nah, kita bisa pasang. Jadi kalau baru semprot itu biasa masih agak basah. Sambil pasang kita tunggu lemnya agak kering supaya nanti bisa pakai berulang-ulang. Nah, tinggal kita kencangkan ke 4 bautnya di rel tray-nya.
Oke, siap cetak. Baik, tadi kita udah ganti traynya. Jadi kalau tray untuk DTF biasa kami pakai yang tebalnya 8 mili, kalau yang DTG 5 mili, mengingat perbedaan ketinggian antara kaos dengan PET film. Oke, nah untuk cek ketinggiannya, biasanya di bagian bawah printer ya masih ada roda-roda kecil patokan. Jadi ini roda-roda kecil patokannya. Nah di depan lebih tinggi, di belakang lebih rendah. Kita patokannya yang roda belakangnya. Oke, nah kita coba dorong traynya masuk. Jadi pastikan PET film ditempel di atas tray. Nah pas nempel dengan roda kecil yang di bagian belakang. Jadi pas nempel supaya ketinggiannya pas. Jangan terlalu jauh, jangan sampai mendorong ke atas juga, karena nanti bisa nabrak print head. Oke, nah udah pas semuanya, depan sampai belakang udah pas. Nah kita tinggal lepaskan roda-roda kecilnya supaya tidak menimbulkan bekas di PET film. Oke, sekarang kita mau lepasin roda kecilnya. Nah dia ada klipnya, kita tinggal tekan, klipnya akan terlepas. Oke, nah ini roda-roda kecilnya nanti kita lepas bagian klipnya. Nah di situ. Nah itu tadi klip yang ditekan supaya terlepas. Oke, nah sekarang kita udah bisa mulai cetak. Baik, nah ini saya udah buka di Acrorip-nya. Jadi untuk pertama settingannya, kalau yang Helios DTG itu di file page margin setup, leftnya 0,3, topnya 0. Oke, setelah itu paper size-nya width 32, height-nya 48 sesuai ukuran tray. Setelah itu output size-nya biasa kita kasih jarak di atas 1 cm buat pegangan pas mau kasih tepung supaya ada pegangannya. Untuk kiri bisa 0,8. Ukuran gambar disesuaikan dengan PET filmnya. PET film A3 maksimal 42 cm. Biasa kita kasih jarak sedikit juga buat pegangan pas mau dikasih tepungnya. Terus ke bagian printer. Untuk printer kita pilih stylus foto 1390-1400. Portnya USB yang Epson L1800. Spooler start printing immediately. Check paper size off. Resolusi wide 1440-1440. Color 1440-1440 juga. Image type photograph, feeding sheet, speed direction, force, color dot size-nya medium large, white dot size-nya juga medium large. Color, nah untuk ink channel kita pilih YKWWMC, ink limit, color-nya 40 rata semua, white-nya 60. Setelah itu kita ke ICC profile, saya klik ICC profile, bentar apakah kelihatan, oke. Klik ICC profile, kita output profile centang use. Nah untuk ICC profile-nya ada banyak pilihan. Untuk kali ini saya sedang pakai Vator Universal Gen 2, jadi saya pakai yang Universal Gen 2. Untuk PET-nya universal, resolusi 1440x1440, intent perceptual photo. Nah ICC profile bisa minta ke emailnya support@hobbystripprint.com. ICC profile biasa kita copy ke folder ini, C Acrorip 9 profile CMYK. Nah ICC profile kita copy ke folder ini. Oke, ini sudah saya setting. Untuk white-nya 100% white under any color pixel kalau mau ngeblok tebal semua. Tapi kalau mau agak tipis-tipis gitu juga bisa pilih gradient white under any color pixel. Nah untuk kali ini saya pilih 100% white under any color pixel. Terus yang lainnya biarkan defaultnya aja. Nah ini decrease ini untuk mengurangi pinggiran tinta putih. Jadi kadang kita kalau desain kita kurang tajam atau kurang bersih pinggirannya, kadang pas kita cetak one pass itu pinggiran putihnya suka keluar-keluar sedikit. Nah decrease ini fungsi untuk mengurangi pinggiran tinta putih yang keluar dari gambar. Kalau gambar yang kita lihat kira-kira kayaknya kurang tajam, decrease-nya bisa kita pakai 4 pixel untuk semuanya. Tapi kalau kira-kira gambarnya benar-benar tajam dari vektor yang bagus, decrease-nya bisa kita pakai 2 pixel juga masih oke. Nah setelah itu kita tinggal klik
print. Oh, jangan lupa desainnya harus di mirror. Karena kan ini printnya color dulu, baru white, terus pressnya dibalik. Jadi harus di mirror. Oke, kita klik print. Nah, kita white settingnya copy 1. Setelah itu kita centang di sini print color first, color plus white, 90 nozzle supaya padat. Terus untuk colornya tidak bisa dipilih karena kita sudah pilih di sini centang, jadi dia akan ngikut yang white-nya. Copy mau berapa kali cetak? Misalnya saya mau cetak 5 lembar, saya pilih 5 lembar. Setelah itu tinggal kita klik print. Oke, akan loading. Untuk proses loadingnya tergantung spesifikasi komputernya. Ini kebetulan komputer i7, jadi loadingnya cukup cepat, paling sekitar 1 menitan. Tapi kalau i5 atau i3, ya mungkin proses loadingnya sekitar 3 menitan sampai 5 menit. Oke, saya sambil nunggu, saya sambil taruh pad film di tray-nya. Oke, sekarang saya akan pakai pad film Vator Universal 342. Yang ini saya potong dari roll lebar 30 cm. Ada juga yang potongan pabrik. Potongan roll juga oke, nggak masalah. Nah, ini yang depannya doff, belakang glossy ya. Depannya doff, belakangnya glossy. Yang kita cetak yang bagian doff-nya. Nah, bagian doff-nya hadap ke atas yang kita cetak. Oke, nah ini tray-nya tadi kita udah semprot spray mount, jadi udah agak lengket-lengket. Kita paskan ke pojok kanan. Paskan ke pojok kanan, sudah lurus. Oke. Nah, karena baru semprot jadi agak lengket, kadang kita geser-geser agak susah dikit. Dipas-paskan dulu. Oke, sudah rata, kita ratakan sedikit pakai bahu tangan. Pakai sarung tangan akan lebih bagus supaya tidak menimbulkan bekas keringat di pad filmnya. Oke, kita tinggal tekan tombol in. Silakan tekan tombol in. Kita juga bisa sambil ngecek-ngecek. Nah, misalnya ada yang nanya kita roda kecilnya sudah tidak punya nih. Nah, jadi patokannya adalah garis printhead ini. Nah, garis casing yang keluar printhead, tray-nya harus sama rata dengan garis yang keluar printhead ini. Jangan sampai di atas. Jangan sampai di atas garis yang keluar printhead. Yang casing ini. Nah, casing ini ada garisnya, ada batasnya. Nah, batasnya di garis ini atau di bawahnya sedikit, jangan di atasnya. Karena itu tempat keluar printhead-nya. Oke. Loading, sebentar lagi mau selesai. Oke, udah mulai cetak. Jadi proses cetaknya akan cetak tinta warna dulu. Tinta warna dulu, baru di atasnya tinta putih. Oke, sambil nunggu, saya pause dulu. Baik, sambil nunggu cetak, saya akan jelaskan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi ada yang tanya, apakah bisa kita set resolusi lebih rendah supaya cetakannya lebih cepat? Itu bisa. Jadi kalau full A3 begini, kalau 1440 seperti yang tadi, nah ini proses cetaknya sekitar 25 menit sampai 30 menit. Tapi kalau kita setting 720, 1440 ke 720, maka proses cetaknya akan jadi setengahnya, yaitu sekitar 12 menitan sampai 15 menit. Terus kalau kita sudah ganti ke resolusi yang lebih rendah, otomatis kita harus ganti ICC profile-nya juga. Nah, jadi kalau ganti ke 720, ada ICC profile khusus yang untuk 720, contohnya seperti begini. Nah, ini yang ada 720-nya. Nanti kondisi lainnya, pad film apa, tinta apa, disesuaikan dengan sisi profilnya. Nah, setelah itu untuk ink limit, kalau yang 720 biasa saya pakai 50% untuk colornya.
Terus untuk tinta putihnya saya biasa pakai 100% untuk tinta putihnya kalau pakai yang 720. Terus setelah itu ada yang tanya kalau di kaos putih itu apakah perlu pakai tinta putih atau tidak. Jadi untuk kaos putih tetap perlu pakai tinta putih, cuma bisa kita kurangi atau kita pakai yang gradient white under any color pixel. Saya kasih lihat perbedaannya. Nah, kalau yang 100% white under any color pixel, dia akan blok tinta putihnya tebal semuanya. Otomatis akan lebih boros tinta, tapi memang ini kalau di kaos hitam akan wajib karena supaya warna kaosnya tidak tembus ke warna sablonannya. Tapi kalau di kain putih kan backgroundnya sudah putih. Nah, jadi kita bisa pilih gradient white under any color pixel. Otomatis tinta putih yang keluar tebalnya cuma di bagian-bagian terang aja, bagian-bagian yang warna gelap akan keluar putih lebih tipis. Nah, ini otomatis akan lebih menghemat pemakaian tinta putih dan hand fill-nya juga akan lebih tipis. Tapi kalau tetap mau 100% white juga bisa, kita pilih 100% white. Nah, persentasenya aja kita kurangin. Misal biasa kaos hitam kita pakai 100%. Nah, di kaos putih kita bisa pakai 50%. Nah, jadi seperti begitu. Cuma kalau saya sih lebih suka ini tetap 100, terus kita pilih gradient white aja kalau untuk kaos putih. Nah, kayak gini. Kalau tinta yang tebal itu sebenarnya keluarnya juga banyak. Jadi contohnya tinta hitam. Hitam itu adalah campuran dari 4 warna. Makanya software RIP-nya sudah tahu bahwa kalau warna-warna gelap ini pasti secara persentase tintanya itu cukup tebal. Jadi akan cukup untuk menempel ke tepung-tepungnya karena cukup tebal untuk tinta hitam campuran 4 warna. Merah juga sama, campuran dari 3 warna. Ada hitamnya sedikit juga supaya bisa dapat merah gelap begini. Nah, jadi memang software RIP-nya sudah diprogram supaya warna-warna gelap dia tahu tinta putihnya nggak usah terlalu tebal karena memang udah tebal tintanya. Oke, preview. Nah, jadi kalau 720 seperti begini, medium large juga. Oke, itu sedikit penjelasan saya untuk settingan-settingan lain. Kita lihat sekarang hasil cetaknya. Oke, ini masih proses cetak. Jadi karena tadi saya pilih 1440 kali 1440, jadi agak pelan, sekitar 25 menitan. Kalau kita pakai ICC profile yang tepat itu, warna yang keluar juga pasti sesuai, bagus. Kita bisa lihat birunya. Tinta putihnya, nah ini hasil tinta putihnya. Tinta putihnya juga pekat. Kalau settingan 1440 kali 1440, 60% aja udah pekat tebal begini. Oke, sambil nunggu saya pause lagi. Baik, supaya lebih jelas, nih saya kasih lihat botol tinta yang kami pakai. Jadi tinta putihnya Vator Universal GN2, tinta warnanya juga sama, Vator Universal GN2. Nah, ini tinta yang kami pakai sekarang. Jadi tadi juga ICC profilnya sesuai dengan tinta dan pad filmnya dan settingan resolusi. Supaya semuanya kita satukan di ICC profile tepat, hasil warnanya juga akan bagus dan sesuai. Nah, bisa lihat tinta putihnya solid, pekat. Walaupun ini baru setting putihnya 60%. Nah, kita bisa lihat dia lagi cetak warna tembaga ya. Nah, dia cetak warna tembaganya.
Oke, sambil nunggu. Oke, udah selesai proses cetaknya. Kita lihat tinta putihnya pekat dari atas sampai bawah. Jadi ini saya setting 60% tadi, 1440 kali 1440. Nah, biasanya kalau cetakan sebesar ini, bagian depannya udah agak kering dikit, kita lihat udah agak ngedoff warnanya. Cuma biasa bagian bawahnya masih agak basah dikit, masih agak glossy-glossy gitu. Nah, kita diamkan sekitar 5 menit supaya bagian bawahnya juga agak ngedoff. Nah, kalau udah mulai ngedoff, baru kita mulai kasih powdernya. Oke, sekarang kita akan mulai kasih powder. Nah, kita bisa lihat hasil cetaknya. Nah, birunya bagus, warna krem di kulitnya juga bagus, warna coklatnya, kremnya, pinknya juga bagus. Oke, kita lihat di layar, kurang lebih sama. Oh, hati-hati, kalau kelipat, kepegang, rusak. Jadi pas pegang hati-hati. Oke, sekarang kita pakai powdernya yang Vator Ultra Soft. Oke, kita tuang ke traynya. Oke, nggak usah terlalu banyak karena powder kalau dibiarkan terlalu lama di luar juga bisa lembab dan bisa nempel. Oke, sekarang kita kasih powder yang rata. Oke, ya silakan. Nah, ini yang tadi saya bilang pentingnya bagian depan sama bagian belakang dikasih jarak kosong sedikit untuk pegangan waktu kita kasih powder. Kalau yang udah jago, biasanya 2 kali lewat udah bagus. Tapi kalau yang belum terbiasa, sebaiknya dilewatin 3-4 kali supaya powdernya nempel dengan rata. Terutama bagian pinggir, kadang kita suka kelewat bagian pinggirnya, powdernya kadang kurang kena. Pas kita press, banyak nanya kok pas pinggirnya suka itu ya rontok ya atau lepas ya. Nah, itu biasa karena powdernya bagian pinggirnya masih kurang kena. Tapi kalau kita wadahnya cukup besar begini, ya berarti semua bagiannya kena. Oke, kita sentil-sentil sedikit. Sentil-sentil sedikit supaya sisa powder yang di luar gambarnya terlepas. Jadi yang nempel cuma pas di area gambarnya aja. Oke, sudah bersih. Oke, biasa di celah-celah begini. Oke, udah bagus. Kita bisa masukin ke oven. Oke, posisi ovennya kami taruh di luar. Untuk oven sekarang kami pakai oven Cris yang 63 liter. Suhu kami set di 100 derajat Celcius karena oven Cris ini panasnya cukup tinggi dibanding yang Oxon. Untuk posisi panasnya pemanas atas plus kipas. Ini timernya. Nah, untuk traynya kami pakai tray bawaan oven, terus atasnya kami tatakin dengan karet mesin press yang tebal 3 mili supaya tidak terjadi overheat. Oke, kita tinggal masukkan pet film. Pastikan posisinya sudah bagus. Oke. Nah, kita masuk ke dalam, kita set timer. Kalau ovennya sebelumnya udah dipanaskan terlebih dahulu, kita bisa set timernya 5 menit. Tapi kalau ovennya baru nyala, ya mungkin perlu waktu lebih lama karena belum panas banget. Ini karena udah kami nyalakan dari tadi, jadi saya set 5 menit. Oke, kita sambil nunggu. Baik, udah jalan 2 menit. Kita lihat bagaimana, apakah sudah lumer. Nah, jadi kadang kita lihat udah jalan 2 menit itu powdernya sudah cukup lumer.
Kita bisa lihat apa namanya, sudah kelihatan kayak glossy gitu powdernya. Kadang kita anggap sudah matang terus kita angkat, padahal sebenarnya baru powdernya aja yang lumer, tapi tintanya masih kurang kering. Akibatnya waktu kita press itu kadang bisa keluar minyak atau enggak kayak lembab gitu, apalagi kalau kita biarkan semalaman. Nah itu kalau yang keluar lembab atau minyak itu biasa karena proses ovennya yang kurang lama. Jadi jangan sampai dilihat powder sudah lumer itu sudah cukup. Mendingan kita setting timernya sesuai 5 menit. Biarpun atasnya sudah lumer, tapi tetap 5 menit supaya tintanya cukup kering juga. Oke, kita sambil nunggu lagi. Oke, sudah 5 menit. Nah, kita cek apakah lumernya sudah bagus atau belum. Jadi kalau kita lihat lumernya di area pinggirnya masih kurang, harus kita tambahkan lagi timernya. Tapi kalau kita lihat bagian pinggir-pinggirnya lumernya sudah bagus. Nah, kita bisa cek lumernya kalau sudah glossy begini di semua area pinggir, maka sudah bagus. Oke. Karena beda oven kadang bisa beda hasil lumernya. Nah, kita bisa lihat glossy-nya gimana. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan glossy-nya. Glossy-nya sampai pinggir semua harus sampai glossy, pinggir-pinggirnya semua juga. Karena oven listrik itu, oven rumah tangga, kadang kelemahannya area pinggirnya itu kadang belum matang banget. Oke, tinggal kita coba lihat di baliknya. Iya, oh warnanya cerah banget, pekat banget. Oke, jadiin thumbnail deh nih, keren. Oke, kita press ke kaos. Nah, sekarang kaosnya kita rapikan dulu, kita press awal. Ini kami pakai kaos Combat 20S dari Kaos Polos Mania. Pertama kita press awal dulu sekitar 10 detik. Suhu 160. Oke, kita tinggal posisikan gambarnya. Oke, kita sudah siap press. Untuk kaosnya kita ratakan kiri kanan. Jadi bisa kita ukur juga. Jadi pinggir mesin press ke jahitan kaos kiri kanan kita samakan. Setelah itu untuk gambar juga bisa kita ukur dari pinggir gambar ke pinggir kaos, kita samakan kiri kanannya. Oke, setelah itu yang bawah juga kita bisa ukur. Kebetulan nih gambarnya proporsional, jadi bisa kita ukur. Oke, udah pas, udah center. Tinggal kita press. Kita press, suhunya 160 derajat Celcius, timernya 15 detik. Oke, nah kita bisa pindahkan ke atas meja. Ini saya deketin aja biar enak lihatnya. Oke, udah bisa dicabut pet filmnya. Jadi kalau yang universal itu cabut pet filmnya hangat-hangat udah bisa dicabut. Ya, tarik terus. Ya kan, hangat-hangat bisa dicabut dan sangat enteng.
Nah, kita lihat bersih. Oke, warnanya bagus. Oke, kita press ulang sekali lagi. Oke, kita press ulang. Nah, untuk kertas teflon, saran saya yang terpisah begini, jangan yang nempel di mesin press karena nanti bisa ketarik. Oke, kita press. Sama, suhu 160, 15 detik. Tekanan sedang aja, jangan terlalu keras banget juga tekanan mesin pressnya, sedang-sedang aja. Yang penting udah terasa tekanan, udah cukup. Oke, nah tarik ke depan, cabutnya juga pelan-pelan. Oke, wis, warnanya bagus, biru mudanya bagus, dapet warna krem di warna kulit juga dapet bagus, warna merahnya, pinknya juga bagus, dapet warna pink halus, warna abu-abunya juga bagus. Oke, mantap. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.